Saya ingin mengetahui sejauh mana gacoan ini memiliki perizinan, karena ini terkait dengan usaha. Itu yang perjelas sebentar. Tapi sebelumnya ini sampai bagian Saya legalnya Pak. oh legalnya ya, artinya punya kompeten ya. Karena agar ini tujuan utamanya satu keselamatan. Itu tujuan utama. Keselamatan siapa? Keselamatan karyawan dan keselamatan pengunjung. Ini paling penting. Makanya saya ingin mengetahui dari level terendah dulu. Bangunan ini apakah sudah berizin atau memiliki PBG SLR? Sudah. Nah, tolong ditunjukkan pada kami. Biar nanti tidak hanya ngomongnya. Tolong ditunjukkan. PBG sudah kami dapatkan Pak. Terkait izin. PBG-nya sudah kami dapatkan. Ini tanggal berapa dikeluarkan? Dikeluarkannya kalau sesuai di tanggal ini tanggal 11 November tahun kemarin. 11 November 2024 ya. Izin tak lihat dulu ya. Iya ya. Mendirikan bangunan gedung baru ini kan dari nol ya? Tuh. Bukan renov ya? Oke, masuk ya. Orang visi usaha. Lantainya 1 benar. Ini 7,80 ini gimana ini? 780 apa 7,8 meter. Hampir 8 meter. tingginya ya? Iya. Oh yang di depan berarti? Yang tertinggi. Nggak akan perlu tahu juga kita. Iya, karena ini sesuai apa enggak gitu. Jadi masyarakat ya, tujuan dari Garda Sakera hanya ingin memastikan, karena yang pertama ini agar tidak ada kesimpang siuran, kita datang ke KDS itu tujuan utama seperti Mas siapa? Emir. Mas Emir sebagai legal di gacuan ini adalah keselamatan. Keselamatan dari pertama karyawan, kedua adalah pengunjung. Karena itu faktor yang paling utama. Nah, untuk mengetahui tentang keselamatan itu, maka hal yang paling penting adalah kelayakan bangunan tersebut. Untuk mengetahui kelayakan bangunan tersebut bukan orang per orang, tapi adalah dinas terkait. Di situ tujuan perizinan dan ini betul ternyata sudah keluar ya. Jadi ini agar masyarakat tidak simpang siur, gitu loh ya. Nanti masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi satu-satu dulu. Bahwa bangunan ini sudah berizin yang dikeluarkan terkait dengan bangunannya, dan saya sudah cek satu persatu sudah sesuai. Satu item tanggal berapa tadi? 11 November. Tanggal 11 November 2024, ingat tanggal 11 November 2024. Nah, PBG ini tujuannya adalah petunjuk teknis terkait dengan bangunan di sini, dan apa yang ada di sini teman-teman, ini ada syarat-syaratnya. Syaratnya yaitu perhitungan teknis baik konsultan. Syaratnya. Jadi sebelum adanya PBG ini, gacuan sudah menyerahkan apa itu namanya terkait dengan konstruksinya, terus segala hal yang dibutuhkan untuk mengetahui, termasuk gambarnya dan yang lain-lainnya. Hingga keluarnya ini, jika pengajuan atau syarat tersebut sudah di-ACC oleh PUPP, dalam hal ini yang mengeluarkan BPWP, maka akan keluar namanya PBG ya. Jadi artinya keselamatan terkait dengan gedung insya Allah sudah sesuai dengan aturan dengan dikeluarkannya PBG ini teman-teman ya. Nah, pertanyaan saya yang kedua Mas, setelah PBG ini keluar, sebelum kita masuk kepada tahapan yang lain, apakah di sini juga
ada pengajuan terkait dengan OSS-nya. Ada. Proses apa dulu nih Pak? Ada yang Ada dua kan ya? NIB-nya atau NIB-nya dulu lah, nomor induknya. Jadi tujuannya begini ya, mohon dipahami dengan teman-teman. Situbondo welcome dengan pengusaha, Situbondo welcome dengan investor, tapi sebisa mungkin kita bisa bekerja sama. Artinya saudara-saudara kita yang datang dari luar ingin menginvestasikan di Situbondo, ya kita welcome, gitu loh. Jadi entah dari internal atau dari Situbondo sendiri maupun dari luar. NIB ya. PT Pestapora Abadi. Karena memang harus pesta terus ini ya. pesta terus Pak? Masyarakatnya antusias. Saya tersenyum bukan apa kawan, karena saya bangga ada perusahaan besar seperti Gacoan itu yang masuk di Situbondo dan tidak seenaknya di Situbondo. Tapi ini pertama dua masih ya. Karena saya masih banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perizinan gitu loh. Karena ini juga sebagai pengusaha itu safety modal itu utama. Jangan sampai terganggu atau diganggu gitu ya. Jadi IMB sudah keluar tanggal 8 November. Berarti ini sebelum NIB. Sebelum PBG keluar, ini keluar dulu. Harusnya ini yang saya tanyakan. Dasarnya ini untuk mendaftar atau meminta izin kepada PUPP, dalam hal ini adalah PBG. Namanya benar, PT Pesta ya. Alamat kantor Malang, pusatnya ini. Ini alamat kantornya di Malang. Didaftarkan di Malang ya, karena Megacuan kan banyak. Ini termasuk PMDN. Artinya ini bukan dari investor luar. Ini adalah investor dalam negeri. PMDN ini saya baca dalam PMDN. Untuk kode itu saya pikir juga ngomong dengan masyarakat juga percuma, karena kode KPI-nya ini banyak teman-teman ya, beda-beda. Ya. Ini cuma alamatnya kita. Ini alamat-alamat perlu diketahui. Saya juga sudah browsing Mas ya, alamat-alamat Gacoan di seluruh Indonesia luar biasa. Memang sangat besar ya. Makanya saya tidak suka hanya sekedar ngomong-ngomong, saya dudukkan dulu gitu loh. Kalau ngomong semua orang bisa ya. Maaf ya Mas Rizal ya. Oh Mas Emir, saya sering ganti nama soalnya. Mas Emir. Ini terbit 25 Oktober 2024 Jalan Sucipto, betul? Ini Jalan Sucipto RT 4 RW 1 clear ya. Nanti biar wartawan nanti yang menyaksikan ya. Clear, sudah ada. Oke, Mas, setelah dari PUPP, apakah sampai juga datang ke Dinas Lingkungan Hidup? Karena bagaimanapun ini kan juga termasuk dalam bagian ya Mas ya, terutama dalam hal nanti limbah dari ini harusnya memang harus ke lingkungan hidup. Ada nggak? Jadi ini Pak, kalau kelas sesuai klasifikasi. Nggak ada nggak? Oh ada. Tunjukkan aja dulu nanti biar saya nanti. Jangan ada penjelasan dari sampai, nanti saya menjelaskan mengada-ngada nanti. Kalau dari kita ini artinya klasifikasinya STPL Pak. PT Pestapora Abadi. Artinya ketika saya melihat klasifikasi dari OSS yang dilakukan, ini masuk ke dalam resiko rendah. Jadi berbasis resiko rendah. Dalam perizinan di DLH, ini perlu saya pahamkan kepada masyarakat Situbondo, itu ada 3 perizinan. Pertama, itu adalah kesanggupan, kedua UKL, ketiga adalah AMDAL. Setiap hal ini ada kelasnya, ada klasifikasinya. Jadi dinas tidak boleh mengada-ngada. Kalau memang itu masuk di dalam klasifikasi usaha berbasis resiko rendah, maka itu hanya diminta kesanggupan. Tapi kesanggupan ini juga harus melalui atau diserahkan kepada DLH. Dan ini ternyata sudah ada
surat pernyataan kesanggupan atau SPPL ya. Nah, pengelolaan ini pun tetap nanti pemantauannya dari Dinas Lingkungan Hidup teman-teman ya, dari Dinas Lingkungan Hidup, karena kalau kita berbicara tentang syarat ini banyak, tapi yang penting saya masukkan saja di dalam satu hal tadi bahwa beresiko rendah. Nah, dari semua hal itu ada kunci, ada titik pokok yang perlu teman-teman pelajari, bahwa ini terkait dengan PKKPR. Ya toh, kenapa? Ini baru dikumpulkan seluruh stakeholder yang ada untuk nanti masuk di dalam PKKPR. Pertanyaan saya, ada nggak PKKPR? Luar biasa ini ya. Jangan-jangan sudah siap betul ini ya.